Kompas Petang didukung oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, bakal bertemu Presiden Prabowo Subianto usai tiba di Jakarta sore ini. Pertemuan ini jadi simbol komitmen mempererat kerjasama Indonesia dengan Tiongkok. Kubu pendukung Jokowi termasuk relawannya menuding Roy Suryo CS melakukan pencemaran nama baik usai polisi menyatakan keaslian ijazah Jokowi. Setelah oleh Romani, kini penjaga gawang Persebaya Surabaya Hernando Ari bersiap menuju Gianyar Bali untuk mengikuti pemusatan latihan tim nasional. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya, Cindy Permadi. Dan saya Dipo Nurbahagia. Kita mulai Kompas Petang dengan informasi pertama. Saudara, Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu sore. Li Qiang akan berada di Indonesia hingga Senin 26 Mei 2025. Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, tiba di Halim Perdana Kusuma pada pukul 15 lewat 45 menit. Kedatangan Li Qiang disambut Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Roslani. Selain bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Tiongkok juga dijadwalkan bertemu dengan pimpinan DPR hingga menghadiri forum bisnis. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima Perdana Menteri Tiongkok di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu pagi. Keduanya akan menggelar pertemuan bilateral. Sebelumnya pada November 2024, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Tiongkok. Selain bertemu dengan pejabat tinggi negara, Prabowo juga menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok. Lebih jelas soal kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Tiongkok ke Indonesia, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juru kamera Anggi Mendarwan. Triksi, selamat petang. Apa saja agenda Perdana Menteri Tiongkok di Indonesia, Triksi? Ya, selamat petang Dipo dan juga saudara. Kalau yang terdekat adalah nanti akan menghadiri forum bisnis yang akan diselenggarakan bersama dengan Kadin dan juga Menko Perekonomian. Tadi disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi ataupun juga Kepala BKPM Rosan Roslani menyebutkan nantinya di acara tersebut yang diselenggarakan rencana pada pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dihadiri bukan hanya oleh Perdana Menteri saja, tapi nanti kemungkinan akan ada juga Presiden Prabowo Subianto yang juga hadir secara langsung, serta di sana juga akan ada sekitar 100 pengusaha dari Indonesia dan juga 60 pengusaha dari Republik Rakyat Tiongkok. Dalam forum bisnis tersebut nantinya akan dibahas berbagai macam kesepakatan maupun juga nanti akan ada hubungan bilateral antara keduanya maupun juga nanti antara pengusaha dengan pengusaha. Itu yang diharapkan melalui forum bisnis yang nanti akan dihadiri secara langsung oleh Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Li Qiang dan juga
beberapa menteri lainnya. Lalu kemudian juga terkait dengan apa agenda berikutnya esok hari ini tadi yang disampaikan juga akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto juga secara langsung disambut di Istana Negara pada pukul 10 pagi. Tapi kemudian dilanjutkan siang hari dengan makan siang dan akan kembali membahas terkait dengan kesepakatan ataupun juga dengan bisnis. Karena rencananya juga akan ada pengusaha yang akan hadir dalam makan siang tersebut. Ini akan membahas terkait dengan kerjasama antar keduanya. Disampaikan bukan hanya sebagai kunjungan balasan ataupun juga setelah Presiden Prabowo Subianto waktu itu bertolak ke Republik Rakyat Tiongkok pada November awal, tapi juga ini menjadi kesepakatan ataupun juga komitmen antar kedua negara lebih erat lagi. Dari 75 tahun hubungan keduanya, ada berbagai bidang yang kemudian ini akan semakin diperkuat ataupun juga semakin ditambah. Tadi dikatakan akan ada proyek-proyek baru ataupun juga kerjasama baru yang akan dijalin dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri China Li Qiang ini juga Li Qiang di Indonesia. Disampaikan tadi ada beberapa proyeknya, diantaranya adalah dalam bidang pengadaan gerbong kereta api, lalu kemudian juga dari dari klaster industri yang berhubungan dengan BUMN, nanti ada kerjasamanya, lalu kemudian juga dari minerals, lalu ada hilirisasi terkait dengan pembuatan electronic vehicle, baterai electronic vehicle ataupun juga kendaraan listrik, serta yang terakhir ini adalah dalam bidang chemical atau nanti yang berhubungan dengan kesehatan. Itu setidaknya ada proyek-proyek baru yang nanti akan dibahas terkait dengan bidang-bidang tersebut, tapi yang juga tadi disampaikan adalah apakah nanti dalam pembahasannya ini juga akan berbicara atau berdiskusi terkait dengan efek tarif Trump yang kita tahu juga Republik Rakyat Tiongkok ini memiliki sikapnya sendiri dalam menghadapi tarif Trump tersebut, dan disampaikan bahwa itu juga akan menjadi pembahasan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto esok di Istana Negara. Seperti apa diskusinya, kemudian juga nanti terkait dengan sikap maupun juga langkah-langkah dari dua negara ini, itu akan terjawab esok hari di Po dan juga saudara. Tapi yang jelas kita akan melihat ataupun juga menantikan apa saja MOU ataupun juga kesepakatan yang akan dijalin antara keduanya dalam kunjungan Perdana Menteri Li Qiang ke Indonesia pada hari ini. Kalau kita melihat ataupun telisik ke belakang, setidaknya kan sebenarnya ada komitmen investasi 10 miliar dolar Amerika Serikat pada saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Republik Rakyat Tiongkok. Dan dikatakan tadi oleh Rosan Roslani bahwa investasi ataupun juga komitmen tersebut sudah berjalan, dan tentu yang kita nantikan adalah MOU apalagi ataupun juga kerjasama apalagi yang akan dijalin dalam pertemuan di 2 hari ini. Dipo. Artinya pertemuan antara Perdana Menteri Tiongkok dengan Presiden akan digelar pada esok hari pukul 10 pagi. Apakah kemudian dalam pembahasan nanti akan mempertegas posisi politik Indonesia dalam skala global khususnya dalam ranah perdagangan, Triksi? Ya, terkait dengan sikap perdagangan tentu saja itu akan menjadi pembahasan, karena tadi yang disampaikan ataupun juga mengutip dari apa yang disampaikan oleh Rosan Roslani, Menteri Investasi dan juga Hilirisasi atau Kepala BKPM tadi katakan bahwa terkait dengan perdagangan ini akan juga menjadi pembahasan antara keduanya, karena berkaitan dengan hubungan antara Indonesia dan juga China, lalu kemudian juga ada Republik Rakyat Tiongkok, lalu kemudian juga ada efek-efek ataupun juga dampak dari tarif Trump maupun juga dinamika perdagangan yang sedang terjadi saat ini akan menjadi pembahasan ataupun juga diskusi antar keduanya esok hari pada saat di Istana Negara. Tentu saja ini dikatakan yang berhubungan ataupun juga semuanya yang berkaitan dengan kesinambungan antara hubungan keduanya agar lebih diperkuat, Dipo dan juga saudara. Dan tentu saja yang dikatakan ini juga akan menjadi kesepakatan, akan membawa kesepakatan baru yang disepakati antara keduanya melalui MOU ataupun juga tanda tangan kesepakatan proyek-proyek yang nanti akan dijalin bersama dengan BUMN ataupun juga private sector yang ada di Indonesia. Maka dari itu esok hari bukan hanya bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto saja, tapi juga akan ada pengusaha yang ikut hadir dalam makan siang bersama tersebut untuk membahas terkait dengan perdagangan maupun juga sikap dari Indonesia. Oke, kita tahu sebelumnya juga di era Presiden Joko Widodo kerjasama antara Tiongkok dengan Indonesia begitu kental. Apa kemudian dalam jangka pendek ataupun waktu dekat
kerjasama yang kemudian akan diimplementasikan oleh Tiongkok dan Indonesia di era pemerintahan Prabowo, Triksi? Iya, betul sekali. Tadi memang dikatakan selain sudah mengimplementasikan ataupun juga sudah menjalankan kesepakatan yang sudah dilakukan pada saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Republik Rakyat ke Tiongkok pada awal November tahun 2024, yakni adanya kesepakatan terkait dengan investasi 10 miliar dolar Amerika Serikat yang sudah berjalan. Nantinya juga akan ada kesepakatan-kesepakatan lainnya yang akan direalisasikan. Tentu ini yang dinantikan bukan hanya terkait dengan MOU ataupun juga penandatanganan dan juga komitmen-komitmen saja, tapi adanya realisasi terkait dengan apa yang akan kemudian dijalankan, baik investasi dari Tiongkok maupun juga kesepakatan yang dijalin antara Indonesia dengan Tiongkok. Dipo. Jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia dan juga Anggi Mendarwan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.